Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat kan? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Selanjutnya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di kelas ini untuk belajar fisika bersama saya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberi kelancaran dan kemudahan untuk menuntut ilmu. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, saya panggil. Dinda hadir. Dinda hadir, Bu. Siti hadir. Siti hadir, Bu. Mita. Mita hadir, Bu. Husni hadir. Hadir, Bu. Ya, Bu Fai akan menjelaskan. Silakan disimak baik-baik ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai gelombang cahaya. Ya, yang pertama, apa sih gelombang cahaya itu? Ya, cahaya sendiri merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat. Dapat terlihat oleh apa? Oleh penglihatan mata kita, ya indera penglihatan kita sebagai warna. Alasan kenapa gelombang cahaya ini disebut juga gelombang elektromagnetik? Karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Nah, kenapa tanpa medium? Karena di antara matahari, bumi, ada ruang hampa. Yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Maka dari itu dia adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dari gelombang cahaya. Ya, setiap gelombang itu memiliki sifat dan karakteristiknya masing-masing kan. Nah, berikut adalah beberapa sifat atau karakteristik dari gelombang cahaya. Yang pertama ada refleksi. Refleksi yaitu pemantulan. Contoh dari refleksi ini sendiri yaitu ketika kita dapat melihat benda yang berada di sekitar kita karena benda itu dapat memantulkan cahaya. Yang kedua ada refraksi yaitu pembiasan. Contoh dari refraksi ini yaitu ketika kita memasukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air, maka sendok tersebut akan terlihat patah. Yang ketiga ada interferensi yaitu perpaduan cahaya. Contoh dari interferensi ini yaitu ketika cahaya yang melewati suatu prisma kaca, maka cahaya itu akan terurai menjadi warna-warna pelangi. Yang keempat ada dispersi yaitu penguraian. Contoh dari dispersi ini adalah proses pembentukan pelangi di langit ya. Yang kelima adalah polarisasi yaitu pengkutupan. Contoh dari polarisasi ini adalah warna biru langit akibat fenomena polarisasi karena hamburan. Yang terakhir, yang keenam ada difraksi yaitu pembelokan. Contoh dari difraksi ini adalah di mana cahaya yang melewati sela-sela jari kita saat kita rapatkan, kemudian kita arahkan ke sumber cahaya yang jauh. Misalnya di lampu, maka akan terlihat cahaya yang melewatinya. Nah, itu terjadi peristiwa difraksi. Selanjutnya mengenai interferensi. Interferensi cahaya merupakan adanya interaksi atau penjumlahan dari dua gelombang cahaya atau lebih yang berpadu membentuk gelombang cahaya baru. Nah,
Agar interferensi ini terjadi, diperlukan dua syarat, di mana syarat yang pertama, sumber cahaya itu harus koheren, yaitu fasenya itu tetap satu dengan yang lainnya, dan frekuensinya juga sama. Yang kedua, sumber cahaya harus monokromatis, yaitu hanya mempunyai panjang gelombang tunggal. Nah, interferensi cahaya pada celah ganda terjadi karena adanya beda fase cahaya dari cahaya yang melalui dua celah tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar ini ya. Ketika sebuah sumber cahaya yang sama persis, frekuensinya dan panjang gelombangnya melewati dua buah celah, maka akan terjadi superposisi yang menyebabkan munculnya garis-garis gelap dan terang pada layar. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Karena superposisi gelombangnya memiliki sudut interferensi, maka persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. D sin theta sama dengan M dikali lambda. Nah, dalam proses interferensi ini ada rumus yang bisa digunakan loh, seperti di bawah ini. Nah, berikut adalah rumus untuk pola terang. dy per L sama dengan M dikali lambda. Nah, untuk pola gelapnya, dy per L sama dengan M dikurangi setengah kali lambda. Nah, di mana D-nya itu adalah jarak antar celah pada celah ganda dengan satuan meter, M-nya adalah orde dari interferensi, lambda adalah panjang gelombang cahaya, Y-nya adalah jarak pita orde M ke terang pusat, dan L-nya adalah jarak celah ke layar. Selanjutnya kita akan membahas difraksi. Nah, difraksi ini memiliki pengertian yaitu gejala pembelokan arah cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati celah yang sempit. Nah, difraksi ini memiliki dua jenis, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi celah banyak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai difraksi celah tunggal terlebih dahulu, yaitu saat cahaya melalui celah yang sangat kecil atau sempit maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Nah, setelah cahaya tersebut melalui celah terbentuklah cahaya baru dengan menganggap celah itu sebagai sumber cahaya yang baru yang menyebar ke segala arah. Pada difraksi celah tunggal, pita terang akan menutup satu orde M, sehingga persamaannya menjadi untuk pita terang atau pola terangnya dy per L sama dengan M plus setengah lambda. Untuk pita gelapnya atau pola gelap, dy per L sama dengan M dikali lambda. Nah, selanjutnya untuk difraksi celah banyak. Nah, jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Nah, kisi ini memiliki pengertian di mana yaitu susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama, dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan pada lempeng kaca atau logam dengan menggunakan silet. Itu juga bisa ya. Nah, hubungan antara banyaknya celah dengan jarak antar celah dirumuskan sebagai D sama dengan 1 per N, di mana N-nya itu adalah konstanta dari kisi. Nah, dengan satuan garis per meter. Nah, pada difraksi celah banyak ini, pola terang dan gelap sama dengan polanya rumus interferensi. Nah, ini rumusnya, seperti rumus interferensi tadi. Nah, itu adalah, di samping adalah gambar dari difraksi celah banyak ya.
Karena celahnya banyak, jadi muncul gambar pola terang gelap terang gelap terang. Nah, yang tengah itu dinamakan terang pusat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai polarisasi. Polarisasi memiliki pengertian peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang. Nah, beda dengan interferensi dan difraksi yang dapat terjadi pada gelombang transversal maupun gelombang longitudinal. Polarisasi ini hanya terjadi pada gelombang transversal seperti gambar di samping. Nah, itu adalah gambar proses dari polarisasi. Nah, dari gambar tersebut itu terjadi di mana ketika arah getar gelombang tali sejajar dengan sumbu polarisator, itu dapat dibayangkan seperti pintu yang terbuka. Maka seluruh arah getar gelombang akan diserap. Jadi cahayanya itu akan masuk. Nah, tetapi ketika arah getar gelombang tersebut tegak lurus, sumbu polarisator, maka tidak ada arah getar gelombang yang akan masuk atau diserap. Jadi cahayanya itu tidak akan masuk. Contoh dari polarisasi ini yaitu misalnya kita sedang menggunakan kacamata yang berwarna hitam. Nah, kamu akan merasakan cahaya di sekelilingmu akan tampak redup. Saat kamu buka kacamata, terang kan? Nah, saat pakai kacamata hitam agak redup. Nah, itu adalah contoh dari prinsip polarisasi. Polarisasi ini dapat terjadi karena pemantulan dan pembiasan. Yang kedua, serapan selektif. Yang ketiga, oleh hamburan. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Saya rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini ya, anak-anak. Terima kasih. Saya yakin kalian sudah cukup paham. Jangan lupa ya untuk membaca terlebih dahulu materi berikutnya untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Oke? Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Bu Fai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.